Halo teman-teman di rumah, berjumpa lagi bersama Pak Giri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang daya. Teman-teman di rumah, saya perlu memiliki benda seperti ini. Teman-teman di rumah tahu, ini apa ya? Ini bukan telepon, tapi setrika. Oh, iya kan? Nah, di sini di setiap setrika ada tulisannya seperti ini, teman-teman. Tapi belum tentu sama loh ya. Ada tulisannya di sana 350W. Nah, demikian juga dengan lampu ini. Ini juga ada tulisannya 20W. Demikian juga saya punya benda kecil ini yang sangat bermanfaat untuk sekarang. Apa ini? Alat charger. Nah, di sini juga sama. Ini ada tulisannya 7,8W. Teman-teman di rumah, lalu apa yang dimaksud W tadi ya? Ada angka, di belakang angka ada tulisannya W. Benar kalian, bahwa W itu adalah watt, satuan dari suatu daya. Daya, teman-teman, kalau di IPA ini, daya dalam bahasa internasionalnya adalah power, maka daya dilambangkan dengan huruf P besar. Nah, daya itu didefinisikan sebagai usaha yang dikerjakan pada suatu benda dalam waktu tertentu. Tadi daya lambangnya P, maka secara matematis ditulis P sama dengan W per T. Ingat, W ini di sini adalah usaha, P daya, dan T adalah waktu. Nah, kalau saya beri keterangan seperti ini teman-teman, P adalah daya dan SI-nya adalah watt. Kalau kita lihat satuan di sini, boleh juga dituliskan joule per second. Nah, sedangkan usaha adalah joule dan waktu adalah second. Ingat teman-teman di rumah, lambang-lambang seperti ini sangat penting ya. Maka persamaan di sini bisa kita buatkan segitiga seperti ini teman-teman. Ini P, ini W, ini T. Nah, kalau ditanyakan T, waktu, ya tinggal usaha dibagi daya. Kalau ditanyakan daya, berarti ya usaha dibagi waktu. Demikian juga ditanyakan usaha, berarti daya dikalikan waktu. Nah, teman-teman di rumah, saya beri contoh. Sebuah benda diberikan usaha sebesar 60.000 joule dalam waktu 1 menit. Berapa besarnya daya pada usaha tersebut ya? Baiklah teman-teman, kita perlu identifikasi dulu. Usahanya 60.000 joule, waktunya 1 menit. 1 menit harus diubah ke second dulu teman-teman, supaya hasil akhirnya dalam watt. Lalu kita tuliskan rumus di sini. P sama dengan W per T. Lalu kita masukkan angkanya sesuai dengan rumusnya. Ini 60.000 joule. Waktunya lihat di sini, jangan yang atas ya. Nah, ini 60 second, sehingga ketemunya adalah 1000 joule per second atau 1000 watt. Nah, watt itu bisa disingkat dengan W ya. Jadi 1000W gitu juga boleh, seperti yang tadi saya tunjukkan di beberapa alat. Contoh yang kedua teman-teman, sebuah lampu tertulis 20 watt. Jika dinyalakan 5 jam, tentukan besarnya energi yang dipergunakannya. Ya, dipergunakannya yang dimaksud ya dalam 5 jam itu. Nah, mari kita identifikasi dulu. P-nya adalah 20 watt. Waktunya adalah 5 jam. Ingat, 5 jam harus kita ubah ke dalam second supaya nanti satuannya energi dalam joule. Tapi
Andaikan tidak pun juga nggak apa-apa ya. Nah, kita lihat yang joule dulu, nanti saya akan tunjukkan satuan yang bukan joule, teman-teman. Ini jadi 1 jam 3600 second, maka 5 kali 3600. Sehingga ketemunya adalah 18.000 second. Lalu berapakah usahanya? Nah, kemudian kita tuliskan rumusnya dulu. W sama dengan P kali T. Dayanya 20 watt. Nah, 20 watt. Sedangkan waktunya adalah 18.000 second. Sehingga ketemunya adalah 360.000 watt second, atau disebutnya 360 joule, 360.000 joule. Boleh juga loh teman-teman di rumah menuliskan 360 kilojoule. Lalu tadi saya katakan bagaimana kalau satuannya bukan joule atau kilojoule ya. Nah, kalau satuan ini bukan kilojoule, maka tetap nih yang ditanyakan energinya adalah P kali T. P-nya 20 watt, sedangkan T-nya adalah 5 jam. 5 jam itu kalau dalam bahasa internasionalnya adalah hour. Maka ini boleh dituliskan hour. Sehingga tinggal ketemunya adalah 100 WH. WH. Nah, watt hour. Maka di teman-teman di rumah ini bisa kita tuliskan menjadi 0,1 kWh. Nah, ini yang pernah kita jumpai, tapi satuan ini bukan dalam SI, hanya ketika kita membeli pulsa listrik itu pasti sekarang satuannya kWh. Begitu. Nah, bagaimana teman-teman hari ini? Sukses buat kalian semua belajar di rumah.